Jadi saya begini Pak Prabowo. Bukan kayak yang satu lagi ya. Adanya yang sekarang ini, yang ketemu ini, jelas si Jokowi walaupun tidak ada maling yang ngaku, saya ikut meresmikan itu. Tapi pada saat itu diresmikan semua beberapa bandara itu termasuk, cuma nggak tercatat. Iya. Dan jelas di situ pesawat bandara yang resmi hanya pesawat-pesawat kecil. Hanya pesawat penumpang. Ternyata pesawat ilegal ini semua Airbus itu 4 kali bolak-balik. Berarti situ pencurian, di situ jelas ada pencurian nikel, tambang-tambang nikel. Dan saya lihat Pak Luhut, Anda tidak boleh menghindar di sini. Di lapangan, di pekerjaan, di lapangan udara ilegal itu, Anda beberapa kali nongol di situ. Ada videonya lengkap, masyarakat ada. Jadi Bapak jangan salah, jangan menghindar. Bapak tidak ikut terlibat di situ. Seseorang yang melakukan tindakan ikut mengetahui ada tindakan ilegal, Bapak bisa terlibat di sini. Jangan nanti bilang Bapak, siapa yang mengganggu saya akan tamat. Silakan, emang kau yang bikin tamat, Tuhan yang bikin tamat, Pak Luhut. Ingat itu. Pasal 5. Saya Iron Arya Esos, mantan Ketua DPRD Kabupaten Morowali, periode 2014-2019. Asli Morowali. Lahir juga di situ, Pak? Lahir di Morowali juga, alhamdulillah. Siap. Gitu. Sehingga saya berterima kasih pada saudara saya, Pak Michael, di Sentana TV ini untuk membagi informasi yang akhir-akhir ini sangat viral di masyarakat, di seluruh masyarakat Indonesia, sejak kami di Morowali. Sehingga insya Allah kita akan kupas satu persatu tentang persoalan ini. Ya, jadi soal bandara ini, Pak, kita langsung saja lah, karena penonton Sentana ini udah gerah melihat kelakuannya pemerintah yang dulu ya. Siap. Pemerintah yang dulu. Jadi tahun berapa sih sebenarnya Morowali itu pertama punya bandara? Ya, baik. Salam kejujuran untuk mengungkap kebenaran menuju keadilan. Itu yang saya punya slogan, moto dalam keseharian saya. Ya. Baik, di Morowali ini kita ketahui dikenal di mancanegara, baik secara nasional maupun internasional, di mana sorotan mata dunia ada di Morowali hari ini. Yang hari ini kita melihat bahwa persoalan bandara yang terjadi saat ini itu memang sangat dilema bagi kami. Di Morowali ini ada 2 bandara. Pertama, satu bandara pemerintah punya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Morowali. Namanya? Bandara Maleo Morowali. Maleo. Iya. Yang kedua, bandara dari pihak perusahaan itu sendiri PT IMIP. Kemarin sempat terjadi. IMIP itu Indonesia Morowali Industrial Park. Iya, benar. Ya, kawasan industri Kawasan Morowali. industri. Iya. Kami sangat kaget kemarin, yang semestinya persoalan ini sudah lama terjadi. Ya. Semenjak mulai pembangunan bandara pemerintah, sejak masa Bupati Pak Anwar Hafid, tahun berapa, Pak? Anwar Hafid menjabat masih 2007, periode pertama, masuk periode kedua 2012, 13 sampai 2018 kemarin terakhir. Oh ya, jadi menjabat. di zaman beliau itulah ya. Iya. Dibangun Bandara Maleo. Betul, dibangun Bandara Maleo tersebut. Terus kalau yang IMIP Yang dibangunnya? ini dibangunnya pada saat Bupati Bapak Taslim, dan pemerintahannya saat waktu itu sudah ketua DPRD juga. Oh, jadi di antara 2014 ke 2019 lah ya? Ya, proses pembangunan. Proses pembangunan Ya, Bandara IMIP. Jadi sempat kami mempertanyakan ke pihak manajemen maupun pihak pemerintah provinsi waktu itu, bahwa kenapa terjadi dualisme pembangunan bandara di wilayah Morowali. Kenapa tidak kita fokus saja pada satu bandara sebagai sentral transportasi udara kita. Itu. Sehingga mempermudah baik dari segi pengawasannya maupun segi kita dapat pendapatan asli daerah kita, sehingga terkontrol. Itu. Sehingga hari ini kemarin kami sempat protes ke pihak perusahaan IMIP sendiri maupun pemerintah provinsi, itu kenapa lagi diberikan ruang itu untuk pembangunan bandara di kawasan industri. Di IMIP itu. Di IMIP itu. Di tahun 2017 tadi ya? Iya, betul. Ya. Itu. Kalau boleh tahu, Pak, kita kan mungkin apalagi masyarakat yang di luar Morowali ya, kan tidak tahu. Kira-kira kalau dari sentral apa namanya, di mana banyak penduduk, itu Maleo itu sejauh apa dan IMIP itu sejauh mana? Apakah kalau seandainya si IMIP ini memakai Maleo terlalu jauh gitu misalnya?
Karena situasi geografis Morowali ini sangat kecil. Dari ujung perbatasan Morowali Utara dan Morowali ke perbatasan Sulawesi Tenggara itu bisa ditempuh cuma 2-3 jaman gitu, dengan darat. Berarti ngapain punya 2 bandara ya? Iya, itu dia kami pertanyakan. Sehingga kami Atau melihat... udah terlalu penuh? Bandara Maleo itu udah sampai 70 penerbangan sehari misalnya? Oh, enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Sehingga kami meminta kepada pihak PT IMIP, kita fokus saja itu di Maleo untuk penambahan runway, perluasan kawasan bandara tersebut. Nggak usah lagi kita membangun bandara di dalam kawasan industri tersebut. Ya. Karena apa? Kemarin saja kita mau masuk dalam kawasan industri itu sangat terbatas, dibatasi. Oh, bahkan ketua DPRD pun Kami dibatasi, Astaga. nggak bisa masuk. Ini membuat kami pertanyaan besar di situ, sehingga kami melakukan protes secara aturan yang ada, itu bahwa fasilitas bandara yang dibangun oleh IMIP itu kenapa tidak bisa digunakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Oh. Itu. Emangnya di tempat lain ada, Pak, bandara yang dibangun oleh perusahaan bisa dipakai oleh masyarakat? Nggak pernah itu, nggak ada itu. Itu jarang kita temukan. Belum Mungkin pernah ada ya? Belum Iya. pernah. Oh, Itu. gitu. Berarti memang ada tujuannya sendiri dia membuat itu ya? Iya. Itu. Tapi sebesar apa sih biasanya pesawat-pesawat yang melewati bandara itu? Iya. Yang mendarat di Bandara IMIP ini itu pesawat Airbus, Boeing. Wih, gila. Itu. Iya. Wow. Berarti memang bandaranya memang betul-betul luas ya, Pak. Iya. Kalau sudah manfaatkan untuk pesawat yang setara Airbus Iya. dan Boeing, itu saya pikir runway-nya sangat besar. Ya, Panjang. ratusan penumpang lah. Ratusan setiap satu Iya. pesawat. Kalau oke Dan penumpang. satu Kalau hari penumpang- bisa berapa? Berapa kali penerbangan? Kalau kami lihat itu penerbangan setiap hari itu yang turun di IMIP itu paling kurang 3-4 penerbangan. Padahal nggak ada orang yang diangkut. Nggak ada. Itu nggak diangkut. Kok Pak Janes bilang begitu? Loh, masa Airbus itu kan berapa ton itu muatannya itu? Wah, ini Kalau lain pesawat lagi. kecil terlalu boros. Bukan Iya. penumpang seperti Bapak bilang ini, kalau memang tiap ada 4 kali penerbangan tiap hari tiap malam itu begitu, berarti ada ahli tambang yang dibawa. Bukan Hasil orang. tambang dibawa. Ya jelas dong, siapa mau sampai Naik 4 kali? pesawat. Loh, ya kenapa sih? Memang nikel emang nggak mahal. Oh iya juga sih. Lah, Wah, ini teori baru ya. bukan teori Nah, baru. Tolong ini PT ini. Logika saya, kalau sampai keterangan Bapak ini mengatakan penerbangan di situ 4 kali satu hari, ada sampai malam pun, itu berarti apa yang diangkut bukan masyarakat. Sementara imigrasi pun di situ nggak ada, bea cukai pun nggak ada, berarti benda apa ini hasil apa ini doang, hasil tambang itu jelas sudah ketahuan kok analisa saya. Cuman Ya. harus ke situ. Oke, Ya, lanjut Bang. nanti kita Ya. lihat ya. Karena memang kalau ngangkut barang nggak perlu imigrasi. Iya. Bea cukai, bea cukai. Bea cukainya perlu. Ya, itu juga lanjut, kami pertanyakan juga. Ya. Kenapa bandara di IMIP tidak melibatkan pemerintah, Ya. baik dari imigrasinya maupun bea cukainya? Sehingga kami melihat dengan hadirnya pesawat yang landing di situ setara Airbus, Boeing setiap saat, setiap hari, itu yang diangkut sih apa sih? Itu jadi pertanyaan besar bagi kami sebagai masyarakat dan pemerintah hari ini. Hasil dari Morowali apa? Morowali. Apakah mengangkut mungkin Nikel. Udah atau pasti. membawa tenaga kerja asing yang ilegal, Enggak. ataukah hal-hal yang lain? Sehingga di sini perlu pemerintah hadir, dan saya setuju dengan yang dilakukan oleh Pak Menteri Pertahanan hari ini, Pak Safri Samsudin, yang sidak ke sana dan ya. sidak langsung, kami sangat setuju, Bang. Itu. Sehingga apa yang selama ini terjadi bisa terungkap di permukaan. Itu. Contoh saja hari ini, kami masyarakat Morowali hari ini, Pak, yang menginginkan dengan hadirnya para investor hari di Morowali, kami itu seolah-olah diasingkan dengan hadirnya investasi di Morowali. Karena yang namanya kesejahteraan kami belum merasakan. Loh, kok bisa? Iya, ini Itu fakta. kan hasil dari nikel itu kan luar biasa banyak, Pak. Emang berapa sih nikel yang dilapor? Benar. Kalau kita mau Kan udah melihat- dari ilegal itu kan nggak ada laporan itu. Yang pakai Airbus. walah. Iya. Jadi tidak sampai ke masyarakat. sampai juga tapi tidak seperti Tidak sebanding lah ya. sebanding dan hasil yang mereka dapatkan. Kira-kira ada nggak? Nih kita Iya. berandai-andai aja ya. Kalau memang pegawai tambang dan seterusnya kan pasti banyak lah duitnya. Gaji 10 juta ada nggak sebulan?
Kalau Rata-rata.